Hari ini kita akan membahas emiten baru yang berada di bawah coverage kami, yaitu salah satu leading investment company di Indonesia, yaitu PT Saratoga Investama Sedaya dengan ticker SRTG. Next, please. PT Saratoga Investama Sedaya atau Saratoga merupakan leading investment company di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Kami melihat keberhasilan Saratoga dalam mengubah perusahaan dari early stage dan growth stage menjadi blue chip company seperti Adaro, Tebik, dan juga MDKA. Per Mei 2023, Saratoga memiliki 7 perusahaan yang melantai di bursa, yaitu Adaro, MDKA, Tebik, MPMX, PALM, dan juga NRCA. Nah, sampai Mei 2023 juga, kami melihat bahwa market cap Saratoga telah terdiskon sebesar 63% dari our projected NAV. Next, please. Nah, di samping aktif berinvestasi pada potensial company, Saratoga juga aktif dalam divestasi investinya. Dengan catatan perusahaan investasi tersebut sudah cukup menguntungkan. Nah, per tahun 2023 ini, Saratoga telah mendivestasi saham PRAY atau Primaya Hospital. Bapak Ibu bisa lihat juga di gambar, setelah 6 tahun turut mengembangkan Primaya Hospital sampai pada akhirnya listing di tahun 2022. Dan Saratoga memutuskan untuk mendivestasi saham ini karena telah memenuhi keuntungan yang diharapkan. Nah, setelah mendivestasi saham PRAY, Saratoga juga dengan cepat untuk menggunakan modal investasinya untuk klinik ZEP. Kalau Bapak Ibu tahu, klinik ZEP itu merupakan klinik kecantikan. Dan meskipun nilai investasi pada ZEP tidak didisclose baru-baru ini, kami melihat bahwa informasi lebih lanjut dan disclosure untuk publikasi ini akan diumumkan di next operational announcement. Next. Nah, Saratoga juga akan tetap mengimplementasikan strategi investasinya dengan menyalurkan modal sebesar 100 sampai 150 million USD per tahun ke beberapa investasi baru serta menambahkan portofolio yang sudah ada. Nah, hal ini juga bisa menjadi upside bagi Saratoga ke depannya. Jika kita meninjau dari investasi existing, khususnya di bidang infrastruktur telekomunikasi, setelah pendirian bersama Digital Infrastructure Asia PT Ltd atau BDIA yang bekerjasama dengan Macquarie Asset Management dan Provident Capital, kami dengan akuisisi 75% kepemilikan Tebik, kami melihat bahwa Saratoga ke depannya akan memainkan peranan penting dalam kemajuan infrastruktur teknologi digital di Indonesia dan juga di Asia Tenggara, terutama dalam pengembangan menara telekomunikasi dan juga pusat data. Nah, baru-baru ini, seperti yang kami juga sudah presentasikan di Januari lalu, BDIA juga meluncurkan unit bisnis baru bernama Atria DC atau data center yang berpusat di pusat kota gitu ya, di bawah anak perusahaannya bersama Digital Data Center atau BBDC. Nah, kami percaya bahwa potensi pertumbuhan bisnis infrastruktur telekomunikasi sangat menjanjikan ke depannya. Next. Nah, saat ini hanya 50% wilayah negara yang tercakup teknologi 4G. Dan per Maret 2023, Indonesia hanya memiliki satu menara telekomunikasi untuk setiap 2.700 penduduknya. Rasio ini sekitar sepertiga dari rasio yang terlihat di Amerika Serikat. Meskipun memiliki tingkat sewa yang lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan juga Eropa Barat, industri menara telekomunikasi di Indonesia memiliki profitabilitas yang cukup unggul dengan nilai modal yang jauh lebih rendah. Next, please. Di samping infrastruktur telekomunikasi, tahun ini juga Saratoga melalui anak perusahaan MDKA, yaitu Merdeka Battery Materials atau MBMA, juga aktif dalam membangun end-to-end play EV supply chain di Indonesia yang memiliki nickel resources terbesar ke dunia. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di next slide. Oke, nah next. Di sisi lain, hal yang kami highlight adalah ke depannya Saratoga akan terus memfokuskan investasinya di bidang non-coal seperti teknologi digital, kesehatan, logistik, dan juga energi hijau. Next. Nah, Bapak Ibu bisa melihat komposisi portofolio Saratoga di tahun 2013 dan tahun 2022 yang telah shifting. Kebanyakan memang
di MDKA sekitar 30% per 2022, dan juga ada saham-saham teknologi dan juga green energy lainnya yang termasuk. Nah, meskipun terjadi lonjakan signifikan pada kapitalisasi pasar Adaro dan juga MDKA tahun kemarin, khususnya untuk 2 tahun berturut-turut ya Bapak Ibu, khususnya karena komoditi boom pada periode sebelumnya, kami melihat bahwa adanya potensi pertumbuhan nilai aset bersih atau NAV Saratoga ke depannya masih akan cukup baik, mengingat ada investasi non-call yang akan relatif sustainable dalam jangka panjang. Next, please. Peralihan dari investasi call ke non-call related juga didukung oleh balance sheet yang lebih kuat. Kami melihat bahwa berkat kuatnya cash generation dari investasi Saratoga, termasuk dividen dari Adaro, MPMX, serta divestasi tebik ke BDI ya, melalui internal restructuring, total utang Saratoga telah turun secara signifikan menjadi 686 bio pada first Q 2023. Utang bersihnya juga turun sebesar 88,1%, dan rasio loan to value-nya juga turun menjadi 0,6% jika dibandingkan tahun lalu sekitar 4,7%. Kami berharap bahwa kondisi neraca yang semakin membaik ini dapat meningkatkan kemampuan Saratoga dalam menyalurkan pembagian dividen ke depannya. Next. Namun kami juga mengantisipasi penurunan dividen income sebesar 21% secara year on year dalam menjadi hanya sekitar 2 triliun tahun ini karena efek high base dari harga batubara yang cukup tinggi, harga batubara Adaro yang cukup tinggi tahun lalu, dan juga permintaan yang cukup tinggi. Nah, hal ini juga tercermin dalam pergerakan harga sahamnya yang cenderung turun secara year to date sekitar 39%. Next. Oke, sahabat Mirai bisa melihat berikut ini adalah pergerakan saham dari Saratoga dan juga investinya. Hampir semua pergerakannya turun signifikan, khususnya yang berkaitan dengan harga-harga komoditas sepanjang 2023. Next. Setelah membahas outlook Saratoga ke depannya, kita akan membahas estimasi NAV Saratoga. Kami melihat diskon to NAV Saratoga per 31 Mei kemarin cukup dalam, yaitu 63%. Padahal kami melihat juga adanya peranan yang cukup signifikan dari potensi non-call related segment. Next. Okay, next. Nah, berikut ini merupakan gambaran pergerakan harga Saratoga dalam weekly period dibandingkan dengan diskon to NAV-nya. Terlihat adanya spread yang cukup besar antara market cap Saratoga dan juga NAV yang ada gitu. Jadi menurut kami potensi ini juga dapat menjadi consideration untuk investor dalam memilih saham ini. Next. Kami memulai inisiasi pada Saratoga dengan rekomendasi trading buy dan TP sebesar 1.710. Kami mengharapkan pertumbuhan yang kuat pada segmen khususnya non-call related, di mana sebelumnya telah melakukan investasi yang agresif juga di bidang ini. Nah, TP kami mencerminkan diskon sebesar 59% dari expected NAV kami di tahun 2023 atau setara dengan minus 1 standar deviasi. Target ini menurut kami cukup konservatif dibandingkan dengan peluang yang ada ke depannya. Next. Resiko investasi yang ada seperti pembagian dividen dan penyaluran modal investasi yang lebih rendah dari yang kami ekspektasikan. Yang kedua adalah eksekusi ekspansi bisnis di perusahaan investasi di luar sektor batubara yang lebih lambat dari yang kami harapkan. Dan yang ketiga, harga komoditas yang lebih rendah daripada yang kami harapkan. Next. Oke, sekian dari penjelasan kami terhadap inisiasi kami terhadap Saratoga. Terima kasih dan salam profit, sahabat Mira Aset.